Shalom Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rekan, sahabat, andai tolong teman-teman dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa, diberkati oleh Tuhan. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Semoga di pagi hari yang indah ini setiap kita mengalami transformasi dari Tuhan, mengalami kekuatan dari Tuhan, mengalami urapan Tuhan, sehingga betul-betul roh Allah yang ada pada kita, yang dianugerahkan kepada kita, membawa kepada kebaikan dan kemurahan. Dan puji nama Tuhan, firman Allah akan saya ambil dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10, tapi saya akan membacakan ayat yang kedua dan keempat. Ketiga, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat, saya mau beri tema kepada kita adalah roh Tuhan membawa kesejahteraan. Jadi roh Tuhan membawa kesejahteraan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi kalau roh Tuhan ada pada kita, akan ada pembebasan di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam paradigma kita, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Akan terus mengikuti kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi saya berharap ketika roh Allah itu terus mendiami hidup kita, kita betul-betul menjadi pelaku yang diharapkan oleh Tuhan. Ini sebenarnya nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada tentang Mesias itu. Bagaimana Mesias itu yang dipakai oleh Bapa atau diurapi oleh Tuhan Roh Kudus, dan di mana dikatakan, yang pertama dikatakan ada roh hikmat dan pengertian. Jadi di dalam roh hikmat dan pengertian ini kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus datang ke bumi ini, roh Allah begitu bekerja luar biasa. Apa yang ada di pikiran seseorang dia bisa tahu, dan apa yang di hati para penolak dia bisa memberikan pengertian-pengertian kepada mereka. Hikmat Allah ada pada dia. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia punya pengertian juga tentang orang berdosa dengan orang yang tidak berdosa, dengan orang yang berdolak dalih dengan orang yang tidak berdolak dalih. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan ini bagaimana dia melakukan hal-hal yang benar kepada orang-orang yang tertindas, yang betul-betul hidup dalam takut akan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, hidup menurut firman Allah. Dan dia tidak akan biarkan selamanya orang benar itu tertindas. Dan kenapa? Dia punya hikmat dan pengertian tentang situasi dan kondisimu. Dan itu sebabnya ketika gereja Tuhan mengalami penderitaan pada gereja mula-mula, kita tahu bagaimana Saulus yang begitu mendapatkan otoritas yang begitu luar biasa dari mahkamah agama, sehingga kalau dia menyakiti orang, membunuh orang tanpa hukuman, dan itu membuat dia tambah beringas, tambah sadis, ya. Kalau bukan karena Tuhan yang menghentikan dia, kalau bukan Tuhan yang hadir dalam dia, kalau bukan Tuhan yang berjumpa dengan dia, maka kesadisannya akan bertambah-tambah. Tapi puji syukur kepada Tuhan, menuju Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan, dia ditegur oleh Tuhan, dia disapa oleh Tuhan, dia dipulihkan oleh Tuhan.
dan akhirnya dia menjadi alat di tangan Tuhan. Sebab apa? Dia punya pengertian. Dia punya pengertian terhadap orang-orang yang menderita. Dia punya pengertian juga terhadap orang-orang yang menganiaya, atau yang baik yang menganiaya, baik yang teraniaya. Tadi kita sudah tahu bahwa bagaimana situasi kondisi MKC. Kita tahu bagaimana orang yang tahu konstitusi, orang yang tahu hukum, tapi justru orang itu melanggar. Dan orang yang berpendidikan, orang yang berpangkat, yang seharusnya mereka menjadi teladan dan menjadi berkat, tetapi atas nama agama mereka bertindak menjadi orang-orang yang biadab, orang-orang yang sadis, orang-orang yang tidak berjalan pada tempatnya. Dan ini kita, kalau manusia dihinggapi oleh Roh Allah, dia tidak akan seperti ini. Tapi kalau orang dihinggapi roh agamawi, ya seperti ini. Itu sebabnya agama tidak menyelamatkan kita. Agama Kristen tidak menyelamatkan orang Kristen. Jadi agama tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Yesus. Jadi itu sebabnya kita penting memiliki roh Allah ini, supaya membawa kesejahteraan di dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Karena apa? Roh hikmat dan pengertian akan ada. Ini baik enggak? Ini benar enggak? Ini layak enggak kita lakukan atau tidak kita lakukan? Jadi ada pertimbangan, ada roh hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua dikatakan roh nasihat dan keperkasaan. Jadi ada nasihat, oh ini enggak baik, caramu ini enggak benar, mencaci maki itu enggak benar, apalagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Roh nasihat akan datang kepada kita. Supaya apa? Membawa kesejahteraan batin dalam kehidupan kita, membawa kesejahteraan kehidupan dalam kehidupan orang-orang yang penuh dengan roh Allah itu. Jadi ini nggak boleh kamu lakukan, ini boleh kamu lakukan. Menyakiti orang tidak boleh, membenci orang tidak boleh, membalas yang jahat dengan yang jahat nggak boleh. Tapi belalah perkaramu, belalah hak-hakmu. Jadi jangan diam. Kebanyakan kita gereja Tuhan mengalami penganiayaan, itu diam. Ya terserahlah kepada Tuhan. Memang betul kita harus berserah kepada Tuhan, tetapi kita harus bersuara menyampaikan suara kebenaran itu. Keadilan, suara kebenaran, suara kenabian itu harus terdengar di bangsa ini. Kita harus mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita tidak sedang melawan dalam arti dalam peperangan fisik, tapi kita sedang mengumandangkan supaya semua orang punya paradigma yang salah, yang benar. Memang kalau dikatakan KC itu salah, ya biarlah secara hukum yang salah, bukan melalui penanganan yang seperti itu. Penanganan biadab tidak, bukan seperti itu. Karena apa? Roh nasihat akan datang kepada kita. Contoh kecil saja, ketika kita memiliki roh Allah, kita mau melakukan hal yang jahat, pastilah roh nasihat dari Tuhan itu datang. Oh jangan Simon, ya saya memang sering mengambil mengambil susu istri saya, kopinya gitu ya. Kalau dia sudah bikin kopi, kadangkala saya sudah habis, tapi saya masih ingin, saya ambil kopi. Saya kadang-kadang saya minum di kamar mandi lagi. Sambil nyuci saya minum kopi. Kadang-kadang istri saya hanya bisa ya, enggak sekali dua kali. Kalau kopinya itu masih tersisa, karena istri saya itu lambat minum kopi. Lain dengan saya. Kalau sudah apalagi hangat-hangat kuku itu, wah langsung segar ya. Jadi kalau saya lihat masih ada, dia punya. Ya. Tapi kalau mau dikatakan lakukan hal-hal yang membalas yang jahat dengan yang jahat, roh Tuhan akan datang. Ya, seperti saya katakan, ada orang mencaci maki dengan berlebih-lebih begitu luar biasa, sampai mengatakan istri saya nggak baik. Sebenarnya secara daging saya sudah mau hantam orang itu. Sudah orangnya kecil, tapi mulutnya itu. Tapi saya tahu dia belum bertobat. Jadi saya harus menyadari bahwa dia bukan orang percaya lagi.
Kita harus bisa menjadi terang bagi dia, kayak saya yang senyum-senyum. Tapi pada akhirnya dia menjadi baik dan luar biasa. Ya. Dan kalau ada apa, dia datang kemari. Ya. Minta bantuan. Jadi, ya mau saya katakan, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat ketika kita mau melakukan itu. Roh keperkasaan, roh nasihat dan roh keperkasaan akan datang. Roh keperkasaan itu datang apa? Memampukan kita untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Memampukan gerejanya melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Kan sudah sering sekali saya katakan, vengeance is not yours, but it's mine. Pembalasan itu bukan milikmu, tapi milik Tuhan. Jadi jangan coba-coba membalas. Jangan mencoba-coba caci maki, membalas caci maki dengan caci maki, kebencian dengan kebencian. Katakan kebenaran, katakan iya di atas iya. Indonesia berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan syariat. Dan itu kita perlu kumandangkan itu. Sehingga orang tidak bertindak semena-mena bahwa kita ini gereja makhluk kelas 2 atau masyarakat kelas 2. Tidak. Walaupun saya sering mendengar bahwa ada masyarakat kita di dalam masa pandemi ini, orang-orang percaya tidak mendapat sumbangan. Tapi saya berkata kepada mereka yang mereka supaya tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Padahal mereka juga keluarga nggak mampu. Tapi ya begitu kenyataannya. Tapi apakah kita harus protes yang seperti itu? Ya mungkin kita bisa mendatangi orang itu. Kalau kita memang tidak bilang. Datang. Kalau nggak direspon dengan baik, ya sudah. Serahkan semua kepada Tuhan. Supaya keadilan, kebenaran menjadi bagian dalam kepemimpinan orang-orang yang mengambil keputusan, yang menentukan itu. Supaya apa? Kita mendapatkan perhatian juga, karena kita bukan warga kelas 2. Kita sama-sama masyarakat Indonesia. Sama-sama berdampak, sama-sama memiliki hak yang sama sebenarnya. Tapi mengapa kenyataan di lapangan tidak demikian? Dan inilah yang perlu kita suarakan supaya roh nasihat dan keperkasaan ada pada kita. Dan kita terus berdoa supaya Indonesia terus sejahtera, Indonesia mengalami kemurahan, dan para pemimpinnya melakukan apa yang baik dan benar, bukan karena unsur like and dislike, tapi memang betul-betul atas kebutuhan masyarakat. Ada orang yang tidak butuh sebenarnya, tapi dibutuh-butuhkan. Ada orang yang sangat membutuhkan sekali, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Aneh pola pikirnya. Tapi kalau orang yang arif dan bijaksana, yang memiliki roh nasihat dan keperkasaan, maka mereka akan bertindak adil. Karena dikatakan yang tertindas akan mendapat penghiburan, akan mendapatkan kesetiaan Tuhan dan kejujuran Tuhan. Bahkan kalau roh Tuhan Allah ada pada semua orang, maka dikatakan di ayat yang lihat, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut menutupi dasarnya. Jadi itulah doa kita. Mengapa saya katakan setiap kali saya berdoa, biar roh Allah itu ada dalam hidup kita, pengurapan Allah ada dalam hidup kita, supaya kita memiliki roh nasihat dan keperkasaan. Kita memiliki hikmat dan roh pengertian. Dan yang ketiga yang dikatakan roh itu membawa kesejahteraan bagi kita. Roh apa itu? Yang ketiga dikatakan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Coba saya baca satu ayat di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
yang kuberikan kepada hatimu yang hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Jadi ketika roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita tadi yang keras, yang suka membohongi, yang suka melakukan penipuan atau maksiat, berzina dan lain sebagainya, ketika roh Allah ada pada kita, roh pengenalan akan Tuhan itu akan membawa kesejahteraan hati kita. Sehingga ketika hati kita sejahtera, apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu yang kita lakukan. Damai yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita membuat kita mau berdamai dengan orang lain. Itu sebabnya ketika roh pengenalan dan takut akan Tuhan itu dalam kehidupan kita yang diberikan Tuhan itu akan membawa dampak dalam segi rohani kita dan segi ekonomi kita. Kalau kita baca ayat selanjutnya dari ayat 26, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa, kenajisan, dan lain sebagainya. Bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Jadi tetaplah sadari bahwa roh Allah membawa kesejahteraan dalam kehidupan kita, baik kesejahteraan pikiran kita, hati kita, dan usaha kita, pekerjaan kita, dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saya berdoa kepada kita semuanya supaya roh Allah itu juga berdiam dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan roh Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti pernah saya katakan bahwa satu peristiwa di mana orang dari sini saya bisa melihat di kota raja sana, orang yang memiliki ilmu yang orang tuanya sendiri tidak tahu, tetapi kemudian Tuhan memberikan slide, memberikan gambaran, dan ketika saya suruh untuk mereka melihat, pembantunya melihat di Batu Raja sana, Sumatera Selatan, dan saya di sini, orang tuanya di sini, tapi saya bisa melihat apa yang ada di sana. Itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dalam rangka supaya orang tuanya mengetahui bagaimana anak ini sebenarnya. Dan saya juga tidak kenal anak itu, ya, tapi Tuhan menunjukkan itu. Atau seseorang yang diguna-gunai orang yang sudah belasan tahun tidak bisa tidur, lalu kemudian saya melihat orangnya dan saya bilang siapa orang ini, dan dikatakan wah itu teman guru saya, itu wakil saya, kalau saya mati dia jadi kepala sekolah pada waktu itu. Jadi hal-hal yang tidak mungkin kita bisa lihat, tapi Tuhan bisa pertunjukkan itu melalui slide yang Tuhan bisa berikan seperti layar pilih. Dan kita hanya minta kepastian siapa orang itu, ya. Jadi jangan pernah meragukan roh Allah dalam kehidupan kita, karena Dia akan membawa kesejahteraan penuh dalam kehidupan dia, baik secara spiritual maupun mental maupun soal kebutuhan kehidupan ini. Kita akan terus beriman, kita akan terus percaya, kita akan terus taat, karena roh Tuhan mengatakan di mana roh Tuhan ada, kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau Anda katakan Anda dipenuhi oleh roh Allah, tapi pekerjaan Anda terus memberontak, pekerjaan Anda terus melawan, pekerjaan Anda terus manipulasi, pekerjaan Anda terus melakukan korupsi, penipuan, dan lain sebagainya, berhati-hatilah. Itu bukan roh Allah, tapi roh setan. Karena roh Allah akan membawa kepadamu kesejahteraan dalam batinmu, dalam pikiranmu, dalam hidupmu, supaya engkau memuliakan Dia. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati presiden kami dan wakil presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Tuhan tolong supaya nyata kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi bangsa kami, dan melalui presiden kami akan ada keadilan, kebenaran, dan akan Tuhan memenuhi seluruh bangsa, sehingga damai sejahtera Allah melingkupi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari Tuhan Roh Kudus kirimkan kepada setiap orang, sehingga kami mengalami damai dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, dan karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Karena hukum tidak bisa mengubah kami,
tapi kami tahu Yesus mampu mengubah kami, Roh Kudus mampu mengubah hati kami dari kekerasan, dari kegelapan, dari kehancuran, melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Itulah sebabnya kami terus berdoa bagi pemerintah kami sehingga mereka dipakai sebagai alat Tuhan, dan kami juga berdoa supaya gereja Tuhan dapat menyampaikan suara kenabiannya ketika ada orang-orang tertindas, umat Tuhan tertindas. Gereja harus mampu menampaikan suara kenabiannya di tengah-tengah bangsa ini. Dan Tuhan tolonglah supaya semuanya boleh berjalan dalam kehendak Allah. Kami seringkali mengalami ketakutan, mengalami intimidasi, tapi kami harus melawan semua itu karena kami tahu suara kebenaran harus dinyatakan. Kami tidak berjuang secara fisik, kami berjuang untuk menyatakan A di atas A, B di atas B, yaitu kebenaran dan keadilan, dan suara Tuhan itulah yang akan terus kami kumandangkan bagi kota kami, bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih bagi Tuhan diberkatilah kami. Dan kami juga berdoa buat gereja Pantai Kosta, dimanapun ada Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, handai tolan semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang COVID, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan nyatakan kehidupan ini kepada mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya mereka lewat dari roh maut. Terima kasih Tuhan. Dan mereka-mereka yang sakit apa saja, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa-Mu mereka semua selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya dan berharap dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Selalu ada belas kasihan bagi mereka. Dan bagi mereka-mereka yang berdampak juga Tuhan tolong supaya mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melalui pencurian, hal-hal yang menipu, merampok, membunuh, bahkan menyakiti diri sendiri. Tuhan lalukan dari orang-orang percaya supaya mereka melihat dan penuh dengan pengharapan kepada itu. Sebabnya penuhi mereka dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau Engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan-Mu Tuhan, genggam tangan mereka, datang kepada mereka. Karena kami tahu Tuhan, seberat apapun kehidupan ini, ketika kami bersama dengan Tuhan itu menjadi ringan. Dan kami akan sanggup melihat bahwa pertolongan Tuhan pasti datang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Engkau orangnya, taruh tangan dada, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar, saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya, mengaku di hadapan Tuhan. Sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan yang pernah aku perbuat dengan kuasa darah-Mu. Saat ini ku percaya bahwa Tuhan telah mengampuni aku dan diam di dalam hatiku. Dan terima kasih, aku menjadi warga negara surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami transformasi. Kalau Engkau orangnya, taruh tangan-Mu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi orang-orang yang mau mengalami transformasi Tuhan, karena kejenuhan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi mereka tidak berdaya. Kalau Engkau orangnya, mari berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang mereka taruh di dada mereka dan datang kepada mereka, sama seperti Engkau mendatangi Saulus yang sadis, yang kejam, pembunuh. Tapi Tuhan ubahkan dia karena Engkau bertemu dan Roh-Mu Engkau berikan kepadanya, sehingga Saulus menjadi alat yang berkenan di hati Tuhan. Dan Saulus menjadi taat kepada Tuhan karena Roh-Mu lah yang memungkinkan semuanya itu bisa terjadi. Terima kasih, dan itulah sebabnya kami berdoa juga kepada mereka supaya Tuhan menolong mereka, supaya Tuhan memberkati mereka menjadi alat-Mu dan mereka meninggalkan kebiasaan dosa dan melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka generasi muda. Kami berharap ada generasi muda yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Ezra, Esther, Yusuf. Ada generasi yang seperti Samuel, para rasul, dan juga Paulus dan Timotius dan lain sebagainya Tuhan. Dan juga Tuhan, ada orang yang seperti Abraham, Ishak, Yakub, Ayub. Semuanya Tuhan bisa menjadi berkat di mana mereka pada waktu itu ada. Dan harapan kami kepada orang-orang muda, mereka punya gambaran yang jelas tentang diri mereka,
Mereka punya gambaran yang jelas kemana mereka akan pergi. Apakah mereka akan bergerak di bidang pemerintahan? Apakah mereka akan bergerak di bidang kerohanian? Apakah mereka akan bergerak di bidang bisnis? Apa saja profesi yang mereka akan capai, itu akan membawa kemuliaan dan kemajuan bagi bangsa ini seperti mereka-mereka yang saya sebutkan di atas tadi. Terima kasih Bapa di surga, karena takut akan Tuhan memenuhi hidup mereka. Mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan ketika Engkau mempercayakan bangsa ini ke dalam tangan mereka, Tuhan, mereka akan membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan kepada kelimpahan, karena Tuhan menyertai, memberkati. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya kita semuanya diberkatilah kita, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Anda yang sudah menerima kebaikan Tuhan, saksikan kemurahan Tuhan. Dan saya mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Haleluya. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, mencubit itu sakit, jangan mencubit. Kalau engkau suka-suka memfitnah, maka engkau juga akan mengalami fitnahan. Apa saja yang engkau ingin lakukan, orang lain lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Tapi saya yakin, jauh dalam lubuk hati yang kita yang paling dalam, kita ingin semua orang melakukan yang baik. Dan lakukanlah itu kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati, dan Allah akan dalam Kristus Yesus. Dan ingat, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati, dan berbahagialah dengan orang yang berbahagia, menangislah dengan orang yang menangis. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan doa dan harapan saya, selalu saya katakan ini, supaya kita semua cakap dalam menanggung hidup di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, yaitu Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Apabila kita mau beraktivitas di pagi ini, jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, itu menjauhi kerumunan. Yang kelima, itu apa itu yang kelima? Itu mengurangi mobilitas, kalau tidak perlu amat, stay at home. Yang keenam, yang tak kalah pentingnya, yaitu berdoa. Berdoalah untuk dirimu, berdoalah untuk masyarakat, bangsa dan negara, dengan satu harapan kita bersama, Indonesia keluar dari pandemi ini dan kita bisa beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati ekonomi kita, usaha kita, pertahanan, keamanan, semuanya, sehingga kita semua dalam sukacita yang luar biasa. Dan doa saya supaya kita semua diurapi oleh kuasa Tuhan, sehingga kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya, amin.